Dan ini Beb yang mau gue tanyain sebenarnya banyak banget teman-teman Iya, gue iya, tuh iya. yang nanyain tentang ini. Gue bilang coba lo tanya Ika permasalahan ini. Gue bilang kayak Hmm. gitu. Hmm. Mereka tuh pada minta kontak lo, cuman gue nya yang lupa mulu. Satu gue lupa, satu gue nggak enak sama lo, masa tiba-tiba gue kasih sih kan gak enak ya Iya sih. Wak. Hmm. Deket juga enggak, kenal Hmm. juga enggak. Nah makanya di Iya. sini gue pengen bahas tuntas nih Wak. Benar, 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 Jadi benar, benar. lo awal merit itu baru merit berapa bulan lo udah pengen program hamil kan Wak? Iya, jadi Sebegitunya ya Wak? bener. Jadi gue kan anak satu-satunya. Mm-mm. Gue nggak punya saudara kandung. Mm-mm. Sepi, Wak. Kalau ada Mm-mm. masalah tuh ditelan sendiri. Nggak Mm-mm. ada yang, seenggaknya nggak ada yang buat Sharing sharing gitu bener, kan. nggak ada yang bagi beban Iya. gitu ya Wak? Mm-mm. Oke. Ya udah, akhirnya Terus? gue tuh pengen banget punya anak cepet-cepet Mm-mm. gitu. Gue Mm-mm. juga suka anak kecil, Mm-mm. sampai ponakan-ponakan gue tuh gue urusin. Mm-mm. Nah Dan akhirnya gue bener-bener sih dia apik banget gila kalau mau bocah. mm, Terus gue tuh nikah 2019 ya, 18. 2018. Mm-mm. 2018 gue nikah bulan Maret. Mm-mm. Terus seminggu setelah itu gue, karena seminggu sebelum gue nikah gue mens, tapi mens Uh-uh. gue tuh nggak bener, Mensnya nggak nggak benar. kayak normal orang mens. Mm-mm. Terus gue seminggu setelahnya ngajakin suami gue buat ke dokter karena gue tuh takut Karena yang sorry gue potong, lu juga sempat bilang kan Amin karena ngeri kayak turunan gitu ya kasih ya Wak. karena Karena kan nyokap nyokap gue lo. itu dapetin gue 5 tahun. Nah itu. Gue nggak mau kejadian itu tuh berulang di gue gitu. Gue lebih baik apa namanya, periksa, gue cek, gue Prepare dan obatin segala dari macam ya awal Wak. gue nikah. Oke. Terus ya mudah-mudahan Allah kasih gue Rezeki, rezeki terus cepet-cepet gitu. Mm-mm. Nah terus minggu setelah itu ke dokter klinik Mm-mm. yang biasa di RSPAD Gatsu. Mm-mm. Ya udah dibilang sih nggak bilang apa-apa, dia tuh cuman nanyain gue baru berapa lama nikah. Terus Kaget dong. iya, Baru berapa kan, lama kan ya? ditanya kan Mm-mm. pas pendaftaran udah berapa lama nikah, baru 7 hari apa, gue jawabnya apa baru terus dia kaget, gue bilang 7 bulan 7 tahun 7 hari, hah, kata gitu. Ya udah, ada keluhan apa, nggak ada keluhan apa sih. Terus mens terakhir ya biasalah standar yang ditanya, mens terakhir kapan, terus ya ditimbang berat badannya, tensi segala macam udah. Terus mau apa kesini? Ya mau program, gue bilang gitu. 7 hari baru merit udah mau program Iya, karena kewarian yang tadi ya Iya Wak. benar. Terus Nah terus ya udah dicek ke dokter, dokter bilang nggak, alhamdulillah bersih, rahimnya nggak ada kista, miom atau apa. Terus tunggu lagi ya seminggu lagi, sambil dikasih obat, balik lagi tuh ceritanya. Kedua di rumah sakit di klinik yang sama. klinik yang sama. Lalu Terus cek kedua kali belum ada apa-apa. Belum ada tanda-tanda kehamilan juga. Terus tapi usaha udah tiap hari ya Wak. sama lanjut. Lanjut terus. Terus dicek belum ada nih, belum ada tanda-tanda kehamilan. Terus juga kayaknya sih kecil-kecil sel telurnya, dia bilang gitu. Oh itu lo udah di apa sih namanya, Masih ronsen? kecil-kecil di USG, tapi Aduh, belum USG. USG dalam, Oh, masih ya, USG baru USG. abdomen. Oke. Udah tuh gue nggak ngerti, dokter itu pun pelit banget ngomongnya, jadi gue bukan males, bingung gitu. Gue kan Iya gue nggak paham, iya, awam kan di dunia ini. baru nikah gitu, belum berpengalaman, harusnya dapetin dokter tuh yang komunikatif, Bener. yang informatif. Nah ya udah, akhirnya gue ngerasa kayaknya gue nggak cocok nih sama dokter ini, cuman obat-obat doang. Udah pulangnya malam, itu dokter adanya tengah-tengah malam mulu kayak Ya Allah tuh dokter apa kalong, iya, mohon maaf. Batman kali Oh, Wandera lalu. Udah tuh akhirnya laki gue juga kayak masih udahlah nyantai aja lah, baru juga nikah, udah belum waktunya kali gitu. Cuman gue tuh yang masih pengen terus. Terus akhirnya hormon gue tuh terganggu lah ya. Bukan mungkin karena awal-awal nikah, apa namanya, walaupun udah 7 tahun gitu ya kenal, tetap aja pernikahan tuh beda.
Betul. sama pas waktu pacaran, Heeh. adaptasi lagi, ya Adaptasi bentrok-bentrok lagi gitu Iya, kan, iya, mungkin iya. stres atau gimana, Iya. bawaan perempuan gitu. Lu juga sempat bilang kan kalau misalnya memang hormon lo lagi jelek pas merit itu, dan setelah merit pun lo mens lo jadi Ya mens gue jadi nggak teratur, Heeh. pernah sampai 5 bulan gue nggak haid tapi di tes negatif. Mm-mm. Bingung dong. Terus akhirnya gue ke dokter mana lagi ya? Klinik itu bukan eh, sih, Wak, yang di Barca? itu udah yang pertama itu. Oh, itu yang pertama. Gue ke dokter dokter Bote di Tambak, dokter Bote. Bote Filia kalau nggak salah ya. Itu dokter bagus banget. Itu di klinik rumah sakit Tambak, atau rumah sakit Tambak. rumah sakit RSIA? Oke. RSIA Tambak. Nah, karena gue cari-cari dan gue tanya-tanya ke orang-orang, dia itu bagus. Udah gitu, kalau mau daftar ke dia, sekarang kita daftar 2 minggu lagi baru kita dapat jadwalnya dia. Ya, lucu banget tuh dokter. Iya, Terus. gue pikir dia cowok dong, fotonya perempuan pakai jilbab. Oh, Ternyata dia perempuan. Ya udah tuh, ya alhamdulillah banget ya kan, gue Iya, dapet iya, yang dalam perempuan dunia. tuh, jadi gue nyaman. ya, iya betul, comfort ya, Wak. Akhirnya gue disuruh USG transvaginal, USG dalam. Baru pertama kali di USG, dan itu gue udah telat 5 bulan. Telat 5 bulan, belum mens sama sekali. Oke, lalu Udah dicek, terus ternyata ya sel telur gue kecil-kecil. Terus kata dia kayaknya sih ini ada kemungkinan kalau gue tuh PCO. PCO tuh apa ya? Polycystic syndrome, PCOS. Polycystic apa gitu lah, pokoknya gue nggak tahu kepanjangannya, gue bukan dokter lah Iya, ya. Ini cuman berdasarkan pengalaman. Nah terus gue Nah itu pokoknya lo langsung di RSIA itu lo didiagnosis PCOS. suspek ya, maksudnya Suspek, iya. masih suspek, soalnya setelah itu ada tes selanjutnya, ada tes penunjang, cek darah, terus suami gue pun dicek spermanya, tes sperma juga, dicek-cek. Karena bentar deh Beb, ini untuk program juga kan tujuannya, oke. Jadi terus jadi gue dijelasin tuh sampai gue digambar-gambarin ini tuh vagina tuh bentuknya seperti ini, terus siklus kita tuh tiap bulan berjalannya seperti ini. Harusnya tuh kalau misalnya sel telur yang normal, yang besar itu bisa keluar dari folikel-folikelnya, baru dia turun ke bawah. Kalau misalnya ada sperma yang masuk itu jadi pembuahan. Tapi kalau misalnya nggak ada sperma yang masuk, berarti dia akan luruh terus mens gitu kan. Gitu ya. Nah karena kamu kecil-kecil, jadi nggak akan kemana-mana, jadi dia diem aja di sel telur kita. Ini kan bentuknya kayak gini kan ya guys. Nah jadi tuh ya diem aja di sini, nggak akan keluar ke tuba falopi kita atau kemana terjadi pembuahan. Jadi ya udah, jadi hormon kita tuh keganggu. Nah gue tuh jerawatan parah, lo tahu sendiri kan, gue jerawat parah, nggak mens, berat badan naik. Parah banget deh, itu hancur banget. Itu jerawat terparah gue selama 25 tahun. Sampai banyak banget seluruh muka. Nah setelah itu gue dijelasin sama dia, terus disuruh cek darah, cek sperma, dikasih metode normal karena gue belum setahun saat itu. Belum setahun nikah, baru 8 bulan atau berapa bulan ya. Pokoknya sekitar segituan lah, belum nyampe setahun. Udah gitu gue dikasih tahu sama dokternya, ini tuh karena hormon yang terganggu. Ibaratnya secara gampangnya gue nyerapnya hormon laki-laki gue tuh lebih banyak daripada hormon perempuan gue. Jadi untuk seimbangin hormon gue, ya gue harus ngelakuin pola hidup sehat. Nah pola hidup sehat, gue harus ngubah pola makan gue yang tadinya suka junk food, yang suka ya fast food gitu, harus dirubah. Terus juga harus olahraga sehari itu minimal 45-60 menit sehari. Lalu dan itu harus seminggu itu harus 5 kali olahraga. Seminggu aja 7 hari ya, cuman bolong 2 doang nih, mohon maaf. Dan itu harus konsisten, nggak boleh misalnya dalam satu hari nih gue udah deh gue 2 jam
tapi besoknya Besok bolong, enggak. nggak boleh gitu. Oh, sih. Mendingan lo 40 menit atau 30 menit tapi rutin seminggu gitu, 30 menit sekedar jogging-jogging kayak Iya, gitu-gitu aja yang ringan-ringan, karena kan berat badan gue kalau terlalu bebannya berat juga nggak boleh kan, paling jogging atau renang atau sepedaan Iya. apa gimana yang ringan-ringan aja yang tapi konsisten Oh, gitu iya, kata oke. dokternya. Intinya satu, konsisten. Makan juga sama, ya makannya nggak harus yang diet yang ekstrim gitu, enggak juga, tapi pola makan sehat aja, makan nasi, sayur, protein. Lima sehat lah ya. Ya, tapi kurangin gula dan garam, termasuk gula sih. Karena itu karbo. Jadi gue nggak boleh makan karbo di atas jam 7 malam. Itu terus minum-minuman manis juga segala macam nggak boleh. Boleh paling jus buah, nggak pakai gula gitu, kayak gitu sih. Nah terus kayaknya lama-lama bosen ya, gue sampai tiap sore nih ya, tiap sore gue itu kan punya ponakan si Andra, itu gue tiap sore gue ajak ke taman buat nemenin gue olahraga tiap sore, saking biar ada motivasinya iya, ya, Wak. saking niatnya tuh gue lari gitu ya, 10 iteran, 5 iteran, terus selebihnya gue main bulu tangkis sama sepupu gue, terus gue ikut fitness. Oke, sama iya, temen iya, gue seperjuangan gue juga tuh ya. Iya. Untungnya gue punya teman seperjuangan yang bisa diajak sharing, iya, yang bisa diajak keluh kesah bareng. Itu juga itu sih apa perlu temen, ya. Iya, teman seperjuangan yang bisa ngertiin kita dan tahu gitu keadaan yang sebenarnya. Terus kita gue ini juga apa namanya akupuntur. Tapi di dokter ya, bukan yang ahli akupuntur gitu. Yang tradisional bukan ya. Gue dokter spesialis akupuntur. Ada ya? Ada. Dokter spesialis akupuntur? Ada. Oh, baru dengar. Ada bener, Beb. Cina pasti. Cina. Tapi dokter, bener. Tapi dokter ya, dokter, ada titelnya ya. Iya, bener. Oke, lalu? Dan itu di rumah sakit. Itu di rumah kayak daerah mana? Itu dia di kawasan gereja GBI. Daerah deh, gua nggak hafal. GBI. Di seberang stasiun Jatinegara. Oh, I see. Oke. Namanya Klinik Mediko tuh. Terus promo banget ya gue. Oh ya gitu dia harus juga. Tapi nggak apa-apa lah buat sharing. Informasi terus. Iya, gue tuh sampai ke situ sama itu juga gue diajak sama temen gue itu, temen seperjuangan gue. Coba yuk, mau nggak Kak gitu ke tempat itu. Kan banyak review orang yang program hamil di situ, banyak yang berhasil katanya setelah ke situ. Ya udahlah ya, namanya orang usaha kan apa aja. Jadi ada tuh akupuntur untuk khusus bukan cuman untuk kehamilan, buat kesehatan semua lah. Oh gitu. Iya, baru pas pertama kali gue ke situ, gue diomelin. Sebab? Karena gue minum obat yang dikasih sama dokter. Dokter yang mana nih? Dokter yang mana aja. Oh gitu. Dokter terus kamu dikasih obat pelancar head. Iya. Kamu minum? Iya. Ya namanya gue dikasih obat ya gue minum. Ya, iya kan? Terus soalnya racun ya, Wak. Ember. Lalu? Ya udah, gue diomelin. Kenapa diminum? Katanya gitu. Lah aneh. Ya, gue bingung dong. Lalu? Itu tuh nggak bagus sebenarnya. Gue nggak ngerti nih ya. Gue nggak tahu. Gue bukan dokter nih ya. Kata dia, katanya seharusnya nggak usah diminum karena itu jadi bikin ketergantungan apa gimana, gue nggak ngerti, gue lupa inget. Pokoknya dia bilang, gue bingung, pokoknya dia bilang kenapa diminum, katanya gitu. Ya mana gue tahu lah, orang gue berobat ya gue dikasih obat. Iya mama. Ya sih benar sih, Wah. Ya lalu udah, akhirnya gue di akupuntur, terus gue dikasih tahu, iya sih, gue tuh karena hormonal berat badan gue itu berlebihan. Oh jadi ngaruh. Lu berat badan itu jadi PCOS gitu. Amin, yang pengidap PCOS itu adalah orang-orang yang over. Bukan. Jadi salah satu ciri PCOS itu
peningkatan berat badan yang ekstrim. Oh gitu. Jadi nggak semua orang gendut itu PCOS, karena ada beberapa juga yang gue kenal orang gendut hamil aja kok. Iya benar, sama Ya kan? gue juga. Lo tahu kan? Iya. Lalu? Nggak semua orang gendut itu PCOS, tapi salah satu ciri PCOS itu berat badannya berlebih. Oh Kayak gitu, gitu. ekstrim ya. Ekstrim Oke. karena gue tuh bener-bener dari nikah, sebelum nikah, dari pacaran terus nikah, itu naiknya gila banget. iya iya. Terus. Ya gitulah. Terus ya gue pikir ya biasa aja gitu, karena emang gue gendut aja dan keturunan juga kali gue gendut. Nah terus iya kamu tuh ini hormon kamu tuh nggak stabil. Karena berat badan kamu tuh berlebih, katanya gitu. Ya harus olahraga, harus diet, dibilang gitu. Tapi jangan diet ekstrim, kata dokternya juga bilang gitu. Sama lah apa yang diomongin sama dokter Bote. Sama yang aku puntur ini sama lah ya. Terus sama pola hidup sehat aja, tapi konsisten gitu. Ya udah gue akhirnya seminggu berapa kali gitu ya. Berapa kali apa nih? Kesana. Oh kesana. Aku puntur. Gue kirain seminggu berapa kali. Oke terus. Enggak. Semaunya aja itu. Lalu Seminggu berapa kali gitu ke sana, aku puntur. Sampai gue pernah ajak laki gue juga buat ke sana sekali. Oke, yang namanya usaha apapun Iya. kita lakukan Iya. dan yang jelas yang kepengen punya anak kan nggak lo doang, maksudnya dua-duanya pun. Iya, karena kan namanya juga pembuahan. Masa gue doang yang berobat? Iya, lo Emang gue amoeba. ambil Mohon maaf. Wah, Terus? kan? Iya Ya harus benar. ajak suami gue lah buat berobat, kan nggak tahu juga, takutnya nanti suami gue juga punya penyakit kayak gitu kan. Benar sih. Jadi dua-duanya lah ya, Detar. Tapi gue tuh belum pernah coba yang disuruh sama dokter Bote buat cek lab darah itu loh, yang setelah gue kesana terus gue kan disuruh cek darah tuh, cek darah sama sperma. Gue tuh belum sempat sebenarnya. Belum sempat. Mahal, Wak. beneran mahal kalau menurut gue. Gak tau ya menurut yang lain. Kalau menurut gue lumayan mahal. Waktu itu sempet sampai 4 juta lebih deh kalau nggak salah. Untuk tes itu doang. Itu gue doang. Itu lo doang. Kalau nggak salah sih sekitar 4 juta. Tapi gue nggak tahu ya. 4 juta sekian lah, hampir 5 jutaan. Itu gue nanya di labnya dia langsung. Dokternya sih bilang boleh cek di situ atau cek di lab lain di luar. Yang penting dia udah ngasih surat pengantarnya tuh. Gila, gue bilang mahal juga ya. Terus juga ya waktu itu baru nikah gitu, Beb. Iya. Ya kan, terus sempet deh lo cerita sama gue, terus lo cek ke klinik-klinik Prodia bener-bener. Dan kan? itu Terus setengahnya. Kalau di klinik luar tuh bisa setengahnya, bener-bener sih, gila banget harganya. Nah terus ya udah deh, kata suami gue, udahlah nyantai dulu aja yang katanya gitu, nyantai dulu aja. Ya udah deh, gue juga udah nggak mikirin kayak gituan lagi. Puasa ya kan, puasa ya udah akhirnya sebelum puasa gue sempet ini juga pindah rumah kan dari Jakarta. Dari Jakarta ke Cibinong. Cibinong, sorry. Terus dari Jakarta ke Cibinong, gue pindah, terus udah jadi nggak fokus lagi buat program anak. Gue ngurusin ponakan gue. Tapi itu gak ada niat buat gue mancing deh, gue ambil anak lo ya, enggak. Iya, karena memang orang dulu pun begitu. Tapi gue nggak gitu, gue nggak ada pikiran ke situ. Gue cuman ya udah, karena emang gue dititipin sama sepupu gue, ya udah gue ajak main aja gitu, sampai lama juga. Nah terus tiba-tiba itu jerawat gue parah banget, gue mau ya udahlah, gue mau memperbaiki diri lah ya. Gila, nggak enak banget dilihatnya, benar-benar nggak enak. Gue ya udah gue pakai skincare, terus sama gue minum, ini jangan ditiru ya, gue minum obat pelangsing. Oh ya, terus gue minum obat pelangsing saat itu karena emang di satu grup itu gue punya temen satu grup. Nah mereka ini banyak yang mau nikah ceritanya, dan gembul-gembul gitu kan. Gembala ya. Terus mereka tuh pada pengen diet gitu secara instan. Nah terus temen gue udah pernah pakai itu obat, dan
Berhasil. Ya, dan Oke. berhasil. Terus ya udah It's deh, work, oke. ya udahlah, coba deh gitu kan. Dan gue itu orang terakhir yang beli produk itu. Karena gue masih maju mundur gitu Yakin loh. gak yakin ya, nggak Wak? gitu. Ya udah akhirnya gue beli. Mm-mm. Terus teman seperjuangan gue ini kan satu Iya, grup nih ceritanya. iya, iya, Nah iya. terus dia ngasih tahu ke gue dong, Kak, ada loh yang ngasih testimoni kalau dia tuh pakai produk itu terus hamil katanya gitu. Terus mudah-mudahan kita salah satunya ya, Amin gue ya bilang Allah, gitu. iya kan, terus? Iya ya udah, tapi gue udah aja gitu minum. Gue menstruasi setelah berapa kali minum obat itu, gue mens kayak gue masih perawan rasanya gitu loh. Bener-bener Emang bedanya gimana? gue Mohon tuh maaf nih, ya kan gue nggak punya selama member. ya juga gue salah Iya. juga ngomong gitu Ya kalau ya. gimana? Jadi selama gue nikah nih, gue tuh mensnya bener-bener nggak bagus banget, nggak teratur, nggak lancar. Jadi mens gue tuh cuman kayak ngeflek hitam selama seminggu atau enggak 3 hari udah hilang. Terus jerawat gue parah, udah kayak gitu, nggak pernah keluar darah merah. Oke. Nah yang dokter selalu bilang itu menstruasi yang bagus itu yang keluar darah merah. Oke. Nah udah gue mens setelah minum obat itu, mens gue bener-bener kayak waktu sekolah lah ya, waktu zaman-zaman dulu itu bener-bener ada rasa kramnya, ada rasa pegelnya gitu, terus keluar darahnya banyak banget. Seger Ya kayak ih badan ini hari pertama bener-bener berasa banget. Gue sampai ngomong yang ini kayak gue waktu dulu perawan, gue bilang gitu, darah ini tuh bener-bener sampai nembus. Dulu tuh inget banget gue dulu waktu sekolah nembus terus. Akhirnya udah setelah itu ya udah gak mikirin apa-apa lagi, masih minum obat itu kan. Waktu mens itu nggak boleh minum obat katanya. Akhirnya gue stop selama 7 hari. Habis itu lanjut minum lagi. Nah setelah sebulan, nggak nyampe sebulan, harusnya kan masuk ke masa mens lagi dong. Terus suami gue bilang, kayaknya kamu harus minum obat itu deh biar ngelancarin mens. Obat si pelangsing ini. Terus kayaknya kalau kamu yang jadi PR kamu kan ngelancarin head katanya. bener. Kayaknya kamu minum obat itu cocok katanya. Iya. Oh iya ya, ntar kalau misalnya aku cocok nanti aku beli lagi, aku bilang gitu. Terus harusnya mens nih tanggal 23 apa 22 gue lupa. Harusnya itu mens bulan Maret. Gue tuh selalu berdoa, ya ampun ini mau setahun beb, setahun pernikahan. Gue selalu berdoa, aduh pengen banget udah jadiin kado pernikahan setahun aja hamil gitu. Gue sampai nangis, sampai bukan nangis, apa sih, pengen hamil gitu. Aneh banget, ngerengek kayak anak kecil gitu, pengen hamil sampai netesin air mata. Ternyata itu udah hamil loh. Oh ya? Iya ternyata, kan gue nggak tahu, kan udah telat nih ceritanya. Udah telat tapi belum berani tes pack. Nah jadi gini, pas mau menuju telat itu teman seperjuangan gue udah ada kabar positif, dia hamil. Yang dia sama-sama hamil, dia hamil kayak elu. dia hamil duluan juga. Nah terus nggak tahu berkat obat ini atau gimana, karena dia juga agak gemuk. Terus juga dia emang ada masalah di hormon juga. PCOS juga? Nggak tahu dia PCOS atau apa, gue nggak ngerti. Terus dia ngabarin gue, Kak, gue hamil katanya gitu. Terus? Ya alhamdulillah, gue bilang mudah-mudahan gue juga nyusul, gue bilang gitu kan ya. Iya gue hamil Kak, tapi dia itu cuman kuat minum obat pelangsing 3 hari karena efeknya dia nggak kuat. Oh gitu. Efeknya ada efek sampingnya wah minum obat itu? Gue sih nggak ada, maksudnya gue lu mah bukan orang, mohon maaf. Enggak, gue tuh cuman paling efeknya kayak kencing terus mulutnya kering kayak gitu. Kalau dia sampai dadanya berdebar, ya Allah keras banget ya. Gue nggak ngerti. Dia kan juga ada keturunan sakit jantung tuh, gue nggak ngerti lah ya. Jadi dia nggak lanjutin, nggak kuat katanya. Tapi emang efeknya oke juga. 3 hari 3 kilo dia turunnya. Tuhan, beneran. sehari 1 kilo. Beneran dia cucok terus. beneran. Terus
dia Itu khusus hamil. cewek doang apa gimana? Ya enggak lah, namanya emang ada gendernya tuh obat. Iya juga sih, cuman jadi kepengen gitu gue kan asik. Iya benar. Terus Gue juga pengen lagi sih ya, sebenarnya. lalu untuk Ya. punya anak lagi, Pak. Ya, iya juga ya. Iya juga terus. Ya udah akhirnya gue kan nikah Maret, terus Maret lagi gue ya berdoa lah ya, pengen ayo dong jadiin ini kado gitu. Tapi kan udah lewat nih tanggal 3 udah lewat, tapi kok kayaknya belum ada tanda-tanda, karena gue mens itu kan tanggal 20-an. Jadi gue belum tahu gue tuh hamil atau enggak. Nah terus tanggal 23 ya nggak mens gitu kan. Lo kok nggak mens malah ya sih? Karena kan PR gue melancarkan Oh head. iya, Ya oh iya nggak nggak mens, gimana nih Mbak gitu, gimana nih Yang gitu kan. Nah, ya udah beli aja lagi, kayaknya gue harus beli lagi nih. Tapi belum juga karena masih ada sisa, nanti kalau udah habis baru gue beli lagi. Dan gue masih setelah telat gue masih minum obat itu berapa hari doang sih. Jadi kan gue mens misalnya tanggal 23, gue sampai tanggal 4 hari setelah itu gue masih ngelanjutin minum obat itu. Karena lo pun Karena gue nggak tahu gue ya. hamil. Nah terus suami gue bilang coba kamu tes gitu kan. Enggak, takut kecewa gitu kan. Iya Udah sering kecewa gitu deh kalau ngetes pack itu. Pokoknya yang seperjuangan sama gue pasti tahu lah ya. Iya, paham. Sedihnya di PHP-in kayak gitu. Coba tes ntar aja deh seminggu gitu kan. Tapi kok ada something wrong nih di badan gue. Gue jadi marah-marah terus sama suami gue. Gue nggak mau tidur bareng. Beneran. Pokoknya laki gue tuh salah aja gitu di mata gue tuh saat itu. Ya Allah, Terus, Raisa kali bener, ya. pagi-pagi itu saat gue tahu gue hamil, laki gue tuh tidur di kamar satunya lagi, gue tidur sendiri. Gue berdua sama ponakan gue. Iya. Bukan pisah ranjang juga. Iya, nggak maksudnya beda tempat tidur gitu Iya. loh, Wak. Bukan konotasi negatif. Lalu Terus sebel-sebelan juga, masih sebel-sebelan tuh. Udah gue mau cek, gue mau tahu. gue mau ngecek tapi gue gede kayak gimana sih lo, Wak? 4 hari telat. Gue ngecek gitu. Kayaknya kok gue kalau ngecek, maksudnya kalau gue negatif gue mau beli obat lagi gitu. Okay. Itu keputusannya di situ. Ya udah tuh akhirnya gue kamar mandi, nggak bilang-bilang kalau mau ngecek. Iya. Ngecek. Jadi lu mau nanggung kecewa sendiri ya, Wak? Nggak mau bilang-bilang, udah gue mau ngecek aja gue sendiri di kamar mandi. Gue nyalin shower nggak? nggak ada shower. Oh, iya benar. Kalau ada Anissa, sebut merek. Terus Ya udah akhirnya gue tes, kok beda dari yang biasanya. Gak tau ini perasaan gue doang apa gimana. Jadi pas dicelupin gitu, biasanya kan dia jalannya cepet terus yang ngegaris tuh yang atasnya. Nah kok ini gue liatin, apa gue mata gue salah lihat gitu ya. Yang ngegaris tuh yang bawahnya duluan. lo kebalik nggak sih? Enggak lama balik. Gimana sih? Gue kan nggak tahu, nggak pernah lihat. Ini kan batangnya nih. Ini kan batas maksimal. Terus kan garisnya di sini satu. Maaf Beb, nggak kelihatan Beb, tunjukin gini Beb. Ini kan batangnya, ini kan batas maksimal, ini kan pegangan. Biasanya kan garisnya yang atas duluan nih. Oh iya, muncul. Kalau yang negatif ya, ininya duluan. Kok lama ya hasilnya? Yang ininya nggak muncul, yang ininya duluan, tapi samar. Tapi samar waktu itu. Apa mata gue kicer? Gue liatin lagi. Pas gue giniin, samar. Gue sampai gini-giniin. Samar, gue bilang, gue hamil kali ya gitu. Kayaknya hamil gitu kan. Terus? Soalnya temen gue bilang, yang teman seperjuangan gue bilang, pokoknya kalau kita udah ada garis 2 walaupun samar itu kita udah positif. Dia bilang gitu. Ya buat melegakan gue menganggap kalau gue tuh hamil. Ya udah tuh gue ngasih tahu kan. Ngasih tahu suami gue itu. Kayaknya ini nih, lihat deh gue hamil bilang gitu. Iya, terus gue nangis lah ya, Iyalah, perjuangan. Iya, terus gue minta maaf lah ya sebagai istri udah durhaka banget. Taunya memang itu bawaannya. Terus ya udah gue ke dokter dan dikecewain lagi sama dokter. Gue ke Hermina Depok. Nah, gue cap-cip-cup aja lah milih dokter. Gue nggak tahu, pokoknya dokternya cowok, gue lupa namanya siapa. Terus gue mungkin emang katanya tuh kalau kata
temennya laki gue kalau awal-awal hamil baru seminggu, belum nyampe seminggu tuh belum kelihatan di Apa, USG, iya. si janinnya tuh belum kelihatan, Apa, embrio ya? kantungnya baru kantungnya ya. doang. Belum kelihatan, nanti aja lo ke dokternya tuh setelah sebulan, namanya anak pertama, gue masih Iya, excited bener, apalagi yang lu perjuangin gitu yang loh, gue Wak. pengenin. Terus Ya udah akhirnya gue ke dokter dicek, belum ada nih kayaknya, tapi udah di itunya sih kayaknya positif. Ya mudah-mudahan aja ini ada, kata dokternya gitu. Gue sampai didongkrak tahu nggak sih lu membernya? Karena pas di transvaginal dicabut ada darah, takutnya ada pendarahan. Tuhan. Terus didongkrak, gue baru pertama kali didongkrak gitu, untung gue nggak kentut, Wak. Gue disuruh ngangkang kan tuh Itu kayak ayam betul. Ngangkang didongkrak, itu dongkraknya paling kecil sih kata dokternya. Gue nggak ngerti nggak paham lagi tuh dongkrak yang besar kayak mana. Yang buat mobil dari negro ya, dari buat mobil aja, mohon maaf. Terus ya udah tuh didongkrak, laki gue disuruh masuk ke enggak gitu dong. Maksudnya Enggak gitu, disuruh lihat Terus? Nih Pak kayak gini, mungkin biar nggak ada kecurigaan kali apa gimana. Nih Pak kayak gini nih, ini jalur masuknya sperma. Saya lihat sih nggak ada apa-apa, nggak ada, bersih gitu, nggak ada jamur gitu, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada pendarahan. Mungkin tadi itu kegesek atau gimana, jadi ada pendarahan sedikit katanya. Gue sebel lah, maksudnya gila, gue ditakut-takutin terus gitu, dibikin down ya, lo lagi senang-senang gitu. Terus tapi terus dia bilang gini, saya anggap ibu hamil katanya gitu. Ya Allah, saya anggap. Iya, karena kan kalau kita bilang lu hamil itu harus ada bukti si USG-nya itu. Bener. Udah diuduk belum ketemu, dia masih ngumpet kali ya, masih malu-malu. Akhirnya dia ngasih gue obat penguat janin sama vitamin-vitamin gitu. Ibu nanti seminggu balik lagi ya, mudah-mudahan udah kelihatan gitu. Ya udah tuh, setelah 3 hari gue minum obat, gue tes pack lagi buat ngeyakinin, takutnya ada false enggak ya akuransinya tuh ya gue cek kereng banget, nyata banget. Beda sama pas cek pertama kali, masih sama, itu kereng banget. Terus seminggu setelah, kan udah jadwalnya nih seminggu balik lagi, tapi gue nggak mau balik lagi ke situ. Kenapa sih, Wak? Lo mah gonta-ganti dokter mulu deh. Iya, gue trauma banget sama dokter itu karena didongkrak gitu. Ya Allah, terus ya udah akhirnya itu gue rasa montir deh bukan dokter. Parah, Wak, gila lu, gue disuruh ngangkang. Iya, macam bulldozer, Wak. Terus ya udah gue cari-cari lah dokter-dokter yang deket-deket aja. Akhirnya gue ketemu di RSIA Bunda Aliyah. Di Bunda Aliyah gue milih dokter cewek. Spesialis kandungan. Alhamdulillah nggak usah di transvaginal tuh, gue cuman di tes di USG yang pakai jelly itu. USG perut, udah kelihatan. Udah kelihatan ibu gitu. Utunnya. Cepet banget deh pokoknya, dia nggak sampai dongkrak. Nggak sampai balik lagi karena trauma. Enggak. Pertama kali langsung di transvaginal. Sama. Terus? Tapi gini. Jadi dimasukin, set gitu ya, alatnya dimasukin nih, set gitu. Enak, maaf. Dimasukin, set. Oh, udah ada Bu, langsung dicabut. Bener-bener nggak kayak yang ubrek. Enak banget gitu, langsung ketemu. Enggak Bu, udah ada gitu. Oh udah ada ya, soalnya yang kemarin bilang belum ketemu gitu. Oh ini udah ada detak jantungnya juga, kata dia gitu. Akhirnya ya dinanti terus lu gimana tuh? Udah plong malah, plong, alhamdulillah ya Allah, akhirnya kayak terjun ke ladang penuh kokokran ya. Tapi belum berani posting.
Iya, karena kan katanya takutnya jumawa ya, Wak. ya kayak gitu ngeri juga kan. Bener. Saking excitednya apa segala macam, tiba-tiba ada something sama bener, amit-amit ya kan. Tadinya tuh juga mau nahan sampai umur 3 bulan atau 4 bulan, Iya. tapi udah nggak tahan deh tuh, laki gue udah Bener. keburu posting, akhirnya Iya, banyak dan yang gue tahu. tahu, gue langsung Gitu. sebagai teman, sebagai gue tahu track record dia kayak gimana Iya. even memang gue bukan teman seperjuangannya ya iyalah, Iya, masa iya iya, gue iya. Hamidun, Wak, kayak mana, Wak. Cuman kan memang lu suka cerita ya, Wak, apa segala macam yang gue tahu lah proses dan segala macamnya. Gue ya Allah seneng banget. Banyak Ya yang ampun. ngomong gitu sih. Ya alhamdulillah, ya ampun akhirnya yang Akhirnya ditunggu-tunggu datang juga gitu. Iya, I mean gini loh, memang itu kan sebagian kecil dari kebahagiaan. Mungkin Tapi bagi lo nggak, kan ya, besar ya, 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 itu ya, kebahagiaan ya, besar. ya, ya. Mungkin itu jadi kebahagiaan kecil juga Di orang lain. Iya, di orang lain. Kebahagiaan lo itu merupakan kebahagiaan gue juga, even itu bukan anak gue gitu loh ya kan. Benar-benar. Iya, Tapi jadi nggak gini sih, jangan berkecil hati juga buat Nah, pasangan-pasangan lain tuh noted. yang belum dikaruniai. Betul. Karena kan kebahagiaan itu bukan cuman dari anak, Betul. dari rizki yang berkah. Rezeki itu tuh luas ya, Iya. Wak. Dikasih kesehatan. Kesehatan tuh dikasih rizki. nafas Betul. tiap pagi. Yang penting mah Mungkin- bersyukur Iya, ya. bener. Gue tuh dulu gue sering ceritakan kalau akhirnya gue pasrah ya, mungkin gue belum dipercaya kali ya, Betul, Beb, gue bilang gitu. betul, Mungkin gue belum betul. dipercaya kali, Beb, masih banyak kekurangan di diri gue juga, sama di pasangan gue juga, yang akhirnya gue belum dipercaya nih sama Tuhan gitu. Betul. Akhirnya ya kalau menurut gue, saran gue selain kita ke dokter, sama-sama memperbaiki diri juga, Betul, introspeksi diri. Mungkin gue masih kurang, atau pasangan kita juga kurang apa. Kadang tuh apa ya, insting kita buat jadi orang tua juga harus ada. Iya, Bukan insting, apa sih, kesiapan kita kesiapan untuk jadi mental, orang tua nggak tuh cuman ya udah punya anak. tapi yang nentuin siap atau enggak bukan kita Bukan loh. kita. Ya, Iya. gue nganggep diri gue tuh gue udah bisa banget nih ngurusin anak dari nol sampai anak kecil Iya gitu. kan, Gue karena mah kan lo bisa. udah pernah ngomong anak kan, maksudnya ponakan lo kan, Iya, tapi terus gue belum dapet juga lo saat itu. iya. Walaupun gue udah bisa ngurusin anak, karena bukan itu Bukan yang itu jadi sih sebenarnya. patokan. Betul. Yang nentuin kita siap itu bukan kita sendiri, tapi Tuhan. Nah, Betul. akhirnya gue memperbaiki diri gue, Betul, suami gue juga setuju, memperbaiki diri. setuju. Suami gue tuh yang tadinya nggak suka anak kecil jadi suka anak kecil loh, sebelum hamil. Oke. Terus bangun. Kini. Sini Mas. Kini. Nih utuhnya nih. Ini yang lagi diomongin nih. Bangun. Oh. Ini dia. Ini dia bilang. Ini namanya Muhammad Bilal Uwais. Nah, dapetin Si dia Boto tuh nggak Intan. gampang Nggak guys. gampang, Wai. Nggak Wai. gampang nggak. Kenapa aneh ya? Aneh. Belum pernah ngeliat badut ya. terus. Ya, Iya sih, itu benar sih. I mean, selain memang balik lagi ke Tuhan ya, ngasihnya Ya. kapan, belum rezeki apa segala macam. Tetap kita juga istilah kata ikhtiar ya, Wak. Iya, Berdoa usaha sambil juga. usaha Jangan juga. pasrah-pasrah amat juga. Bener. Jangan yang ngoyo-ngoyo juga. Betul. Pokoknya ya balance aja Balance, gitu. benar. Gue tuh di saat itu udah bener-bener pasrah tapi sambil usaha kan. Ya, Gua bener. kan sambil diet juga, sambil Ya. gue usaha juga. Mm-mm. Yang lain gitu kayak gue Usahanya bukan cuma usaha. bukan. Bukan, Wak. Mikirnya. Iya itu juga. Itu juga sih, cuman juga. Terus nggak boleh stres. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Nggak boleh stres. Semakin kita stres, semakin nggak jadi. Ngaruh ke hormonal kita ya, Wak. Lo kan juga bilang kan waktu itu. Harus Ya. relax aja, Relax, banyak-banyakin lihat yang ijo-ijo, shopping-shopping atau bener, banyak bener, transferan itu juga. Benar-benar itu mah Itu juga jangan bikin- lagi. bikin stress release gitu Bener, ya. bener. Pokoknya bisa nemuin stress release sendiri, kontrol emosi juga, banyak istighfar ya kan. Astagfirullah. Nah terus ya pikiran positif, jangan iri dengki sama orang. Betul. Iya terus Setuju. banyak gerak.
kalau gue banyak gerak, Iya ya kan? iya. Gue kan orangnya mageran, Ember. gue harus banyak gerak. Ember. Lo yang Terus? masalahnya sama kayak gue, banyak gerak deh. Jangan males deh lo pade, ya kan? Jangan kayak ular Jangan makan kayak babi ular deh. makan babi deh lo pada ya. Jomplang aja itu seminggu diem ya. Iya, Terus? banyak gerak, konsisten. Bentar Beb, mending gue catet deh Beb ya. Gue udah nyiapin buku nih ampe. Ya lo niat amat. Niat. Gue udah bisa dibilang ini belum sih tuh gue nyiapin buku. Hamba-hamba konten belum sih? Iya. Gue sampai ke Cigombong buat Pejuang ngebahas konten. ini pejuang konten ya, Wak. Tapi lu gila, pahala lu gede lo, Beb. Ngasih informasi. Alhamdulillah, lo sih yang lebih gede Beb, Iya. karena kan based on true story gitu. Tapi ini gue bukan dokter ya yang bisa ngasih Iya. saran. Gue cuman berdasarkan pengalaman gue. Pengalaman terus juga lo kan sebelumnya research juga kan setelah lo di Iyalah. asumsi di diagnosis apa sih tadi bahasanya? PCOS. Iya, si PCOS Di itu suspek di suspek PCOS itu kan lo juga langsung kan. Iya, gue searching. Gue tentang nih itu ya, kan. asal lo tahu ya, gue di YouTube. Gue kan suka lihat YouTube. Itu yang gue lihat, yang gue download itu tips bagaimana hamil, terus apa yang harus dihindari, Iya. yang dan harus dilakukan. Gue sampai download apa tuh namanya, olahraga apa sih? Eye tracker, Olahraga yang dari rumah. training gitu. Terus makanan pola hidup sehat tuh gue sampai download gitu. Kepo banget deh. Iya, gue sampai download kayak gitu saking gue niatnya mau Ya punya itulah anak. usaha Tuhan juga udah ngeliat lah usaha lo ya, Iya. Wak, sampai sebegitunya. Oke, kalau misalnya boleh kita rangkum nih, Wak. Iya, dari Ini boleh diturutin atau enggak sih, tapi ini cuman based on pengalaman gue Iya. ya, maksudnya di gue cocok, di kalian belum kan belum tentu. Pokoknya tapi kalau- rajin-rajin cari informasi Iya, aja. Salah bener. satunya ini Kalau sebagai kira-kira ada yang sama, ya ambil. Kalau misalnya nggak make sense atau gimana ya udah Nah, kayak jangan, gitu. jangan diikutin semuanya ambil aja bebeknya. benar. Betul. Nih, pertama kan tuh ya pastinya lo cek dong ya. Kalau misalnya mau program hamil itu lo cek dong ya kedua belah pihak. Ya benar. Pertama kali yang harus dilakukan setelah pernikahan 1 tahun, kalian 1 tahun nih udah nikah, belum dikaruniai anak. Nah, kalian harus cek karena masa yang paling bagus kalau nggak salah ya, setahu gue itu setahun setelah pernikahan. Oke. Kalau rutin berhubungan badan dengan berhubungan intim sama suami lo tapi belum dikasih keturunan, lo harus cek setelah 1 tahun. Kalau Setelah yang 1 tahun. bagusnya, yang Iya, normalnya iya. lah ya. Jangan kayak gue kecepetan. Cepetan ember. Makanya kan pasti Tapi dokter tuh tergantung nanya. juga umur. Oh iya, ya benar, kan? benar, Karena benar, umur benar, gue benar. masih muda waktu itu, jadi gue nggak Nggak diburu-buru worry-worry banget. Nah, Iya. Nah, terus yang pertama cek ke dokter kandungan spesialis apa sih, dokter lalalala SP spesialis SPK OG. SPOG terus belakangnya ada Kak Fer. Kak Fer. Ya, mungkin itu singkatan dari konsultasi fertilitas. Jadi Iya, khusus fertilitas. khusus untuk nanganin fertilitas, susah untuk memiliki keturunan. Jangan ke dokter SPOG yang biasa. Harus ada si Kak Kak Fer Fer-nya. ini, tapi nggak tahu juga mungkin Ya. ada yang cocok di situ. Kalau Iya. ini kalau menurut gue ya. Iya, betul, kalau betul, menurut betul. gue. Kalau gue prefer ngasih taunya ke teman-teman gue tuh, lu coba ke dokter yang ada titelnya belakangnya Kak Fer. Karena lo pasti udah ya udah tujuan lo usulkan itu. untuk itu, Ya. untuk program, Ya. bagaimana cara merealisasikannya gitu kan. Kalau cuman ke SPOG biasanya itu yang udah berhasil hamil gitu, konsultasi kehamilan, di fase gimana. kayak gitu. Oke. Nah, yang kedua, bawa suami ya. Mau bawa siapa lagi? Ada juga cuman istrinya doang. Ada juga, ada loh suami yang nggak mau dicek. Oh ya? Iya. Ya kan maksud gue bikinnya berdua kan. Iya. Ada juga loh suami Oke. yang malu atau takut, dia nggak mau dicek.
Oke. Ya, pokoknya harus bawa suami karena dua-duanya itu berpengaruh, bukan cuma dari Betul, istri, dari iya suami sih. juga ngaruh. Iya, yang seperti tadi kita bahas Bukannya ya. kita mau memojokkan salah satu pihak, tapi kan mengetahui dari awal tuh lebih baik. Betul. Jadi bisa diobatin. Ya kan? Kalaupun maaf ya guys. Lalu Ya. Udah gitu ikutin saran dokter. Ya, kalau obat ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita kan orang awam, ya nggak tahu ya, mudah-mudahan yang terbaik. Kalau dikiranya cocok lanjutin. iya benar. Kalau enggak jangan segan-segan buat cari dokter Referensi lain ya. yang sampai kita serak gitu loh. Kayak gue ini berkali-kali ganti dokter karena gue kurang serak. Gue cari yang serak, yaitu terus aja di situ sampai berhasil. Atau cari informasi lain. Kayak gue, karena menurut gue dokter itu menurut gue lumayan mahal saat itu. Baru-baru nikah ya kan. Dan masih ngebahas Perekonomian juga masih ya, jomplang-jampling ya, karena fokus Wak. gue bukan di anak doang, tapi di gue bangun rumah segala macem. Iya, ya kebagi-bagi ya, Wak. Kebagi-bagi dah uang dan pikirannya. Jadi gue cari cara lain yang dikasih tahu sama dokter. Jadi dokter nyuruh gue buat olahraga, nyuruh gue buat pola hidup sehat, makan yang sehat, hindari makanan yang mengandung garam dan gula tinggi, no kopi, no alkohol, no rokok, fast food, junk food. Makanan sehat, makanan rumahan aja kalau bisa, bikin sendiri gitu. Terus atur mengatur stres, ya kan, bisa banyak-banyak refreshing sama suami gitu, yang deket-deket aja. Kalau emang nggak bisa jauh-jauh, yang deket-deket, atau sekedar ngobrol bareng, pillow talk gitu. Lebih intim gitu, lebih sama intim, benar. Jadi ada batinnya tuh lebih deket. Benar. Terus. Nah, terus setelah itu kalau emang masalahnya sama kayak gue tentang hormonal, ya udah, salah satunya diet. Apapun itu caranya ya, yang Nih penting ya, lo menurunkan berat badan kan, Gak Wak. harus gini loh, kan ada juga ya yang kena PCOS itu orang kurus. Terus dia bilang gini, masa gue udah kurus disuruh diet? Iya juga sih, itu pertanyaan yang mau gue tanya. Maksudnya kalau misalnya tadi kan lo bilang kalau PCOS itu, lo membantah nggak semua orang gendut PCOS, yang kurus pun bisa. Nah, dietnya gimana tuh, Wak, kalau kurus? Diet itu kan nggak harus kita nurunin berat badan secara ekstrim, tapi ganti pola hidup sehat aja. Intinya diet, olahraga. Mungkin si orang kurus itu metabolismenya cepet, jadinya habis makan pup, makan pup. Burung kutilang kali ya. Kan bisa aja kan? Bisa. Mungkin dalamannya kita kan gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu ya, Wak. Lalu kali aja makanan yang dia makan kurang sehat. Ya benar. Makanan zaman sekarang ya kan, nafsi deh ya. Terus ya udah, makanan sehat, udah, intinya sabar itu yang paling gampang gue kunci ucapin. utama memang. Ya Allah, itu sih paling simple dan paling sebenarnya paling enak ya orang denger. Kalau ada masalah cuman dibalesin, ya udah sabar aja. Sialan, gue udah curhat sepanjang lebar disuruh sabar kayak gitu. Mungkin kayak tambahan yang kayak tadi tuh loh, Beb. Mungkin itu mempengaruhi kali ya, kayak lu mancing dengan keponakan. Oh iya, bisa jadi gitu. Lebih dekat ke anak-anak, lebih gitu, menyesuaikan diri sama anak-anak. Nah, takutnya nih dari pembahasan kita tadi, orang berasumsi gue jadi pengen tahu deh, jadi kepo deh sama obat diet yang lo minum, karena kan lo abis minum itu hormon lo jadi maksudnya jadi bagus kan, siklus men lo kayak gitu-gitu. Pengaruh dari situ nggak sih? Atau takutnya nih bisa aja kan, soalnya Dian pun Dian pun kadang suka bilang kan, kadang obat yang lo minum itu efeknya tuh nanti kayak gitu. Iya, makanya kan gue bilang sih, gue kan bukan dokter. Itu kan yang ya jangan ditiru juga. Obat, gue nggak ngerti sih itu obat berbahaya apa enggak. Iya, beneran deh, gue tuh ngeri juga sebenarnya, tapi worth di badan gue. Iya, it's work gitu. Iya, akhirnya
ada juga orang yang gue suruh beli obat itu, tapi dia belinya di toko lain gitu, dan ternyata tuh banyak yang palsunya. Oh gitu. Dan Emang harganya berapa lebih sih? murah, 200-an. Murah. Terus berapa kali minum? Sebulan. Sehari sekali. Oh, sorry nih kita nggak di endorse atau nggak apa ya. Gue juga nggak nyebutin merek ya. Iya, gue nggak mau nyebutin merek. Nanti lo pada beli lagi. Ember. Kalau mau beli lewat gue. Bisa aja ibu ya ngeliat peluangnya. Terakhir waktu itu gue beli tuh 200 ribuan, tapi nggak tahu sekarang ya. Gue nggak ngikutin lagi. Sebenarnya gue juga pengen minum obat itu lagi buat ngurusin lagi. Iya, buat mempercantik diri ya, Pak. Karena gue menyusui, jadi nggak. Emang nggak boleh ya untuk ibu? Boleh lah. Oh, gitu. Jadi tapi gue agak senang sih, maksudnya lu tuh bisa barengan gitu loh sama temen seperjuangan lo. Oh iya, bener-bener gue sama teman seperjuangan gue tuh cuma beda 2 bulan. Sebulan lewat lah, nggak nyampe 2 bulan. Jadi yang sama-sama olahraga bareng, sharing bareng, segala macem bareng. Tiba-tiba dia hamil, lo hamil, ya Allah. Ini banget deh, sinetron. Iya, kayak tahu nggak sih lo kalau misalnya orang belum dapet, injak jempol gue dong, biar dapet. Kadang suka ngaruhin gitu nggak sih? Nggak sih. Dia bilang, iya maksudnya kayak gitu, jadi kesannya. Iya, benar. Oke deh. Pokoknya udah gue catet Beb nih ya yang nonton. Gue aja nyatet tuh, sampai tahu aja kan nanti gue kalau mau punya anak ya syukur-syukur ya. Kembar ya Beb. Amin, gue sih pengen kembar Wak, biar kayak Beyonce. Sama Amar Zoni makanya. Iya. Tapi kan dia udah lillahi ta'ala anaknya. Iya udah. Ya kan enggak mau nggak jadi. Rasa ilahi lah ya kalau itu. Pokoknya kalau ada mau ditanya-tanya apa segala macam bisa kontak langsung, boleh nggak sih Wak? Ya, tapi ada dutanya nggak Wak buat konsultasi? Ya Allah, enggak lah. Cuman bukan dokter, ntar gue diomelin. Pokoknya based on story aja ya. Maksudnya sepengalaman gue sih gini, better lo tuh ke ahlinya. Kita pun tadi juga Ika pun ke dokter ini. Kalau pengalaman Ika ya kayak gini. Kalau mau kalian kayak gimana ya terserah sih, kayak gitu. Oke, berhubung Bilal juga ada bangun, kayaknya lapar ya. Kamu tadi tidur belum mam nggak? Nih, ya udahlah. See you bye ya. Honeybee, bye. Semoga bermanfaat.